bukan hoax atau provokasi atau apa. Di Indonesia ini tidak adil. Kita Kristen dianggap minoritas, kita salah mulu. Salah mulu. Saya ini orang NTT, di NTT itu mayoritas Kristen. Kalau kawan-kawan agama lain ibadah tutup jalan, kita izinin. Tidak ada orang Kristen demo karena ada teman-teman ibadah, ada pengajian. Pesan buat teman-teman di timur, teman-teman di timur, tolong dipahami bahwa kejadian-kejadian penindasan yang terjadi terhadap umat Kristen ini, persekusi terhadap jemaat, pembubaran ibadah, penolakan gereja, itu hanya terjadi di hanya beberapa provinsi di. Jangan sampai nanti Bapak Ibu gara-gara menyebarkan video itu yang tidak sesuai apa yang terjadi, itu pidana. Kalau kamu itu Menteri Agama hanya mewakili kaum Islam, sebaiknya kamu lepaskan jabatanmu ya. Negara ini, negara Indonesia dengan beragam agama ya. Kamu stop membuat program-program cinta damai dan sebagainya untuk kasus Padang. Gesekan ya, bertamu saja ke kampung orang itu harus ada lapor 1x24 jam ya kan. Konon lagi membangun tempat ibadah, memang ini katanya Indonesia. Kita selesaikan semua masalah tersebut dengan teman-teman dari timur, dari Flores, Manado, bahkan dari Papua sendiri mengatakan bahwa mereka akan merencanakan pembalasan di timur sana. Inbox yang masuk kepada saya seperti ini. Nah, ini salah satu teman kita dari timur ya. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Kali ini kita akan membahas video viral dan panas guys ini guys. Langsung saja kita video pertama guys, ini dia videonya. Efek samping dari pembubaran ibadah yang terjadi di hari Minggu kemarin, ada banyak sekali teman-teman dari timur, dari Flores, Manado, bahkan dari Papua sendiri mengatakan bahwa mereka akan merencanakan pembalasan di timur sana. Ada banyak video-video kita lihat ya, bahkan banyak juga komen-komen yang kita baca di setiap video yang viral kemarin. Ada banyak komen-komen dari teman kita dari timur mewakili perasaan mereka yang kecewa, marah, dan ingin membalas ya teman-teman. Dan ada juga inbox yang masuk kepada saya seperti ini. Nah, ini salah satu teman kita dari timur ya guys, inbox saya. Malam kakakku yang tercinta, kami akan balas sampai di mana mereka berada. Apalagi di sini banyak orang Padang, banyak. Kami akan, baca aja sendiri guys. Jadi dia udah kayak kerasukan setan dan ini mewakili dirinya dan orang-orang di timur sana guys. Walaupun saya sudah memberi dia nasihat, tapi dia masih dendam sekali melihat perbuatan pembubaran ibadah kemarin guys. Jadi semuanya ini sangat mewakili suara orang-orang yang dari timur sana. Mereka 99% di sana adalah Kristen, tetapi begitu bebasnya orang-orang non-Kristen untuk beribadah, bahkan masang toa juga bebas. Tapi ketika kebaikan mereka, toleransi mereka justru dibalaskan dengan pembubaran ibadah. Walaupun itu di Sumatera, di Padang ya teman-teman, di Jawa. Jadi semuanya itu sangat mewakili hati mereka, bahkan mewakili hati orang-orang Kristen pada umumnya. Jadi perkara ini udah berat sekali guys, berat sekali. Kalau pemerintah tidak bertindak tegas, kemungkinan besar akan terjadi pembalasan di bagian timur ya. Tapi saya mau katakan teman-teman, jangan kita melakukan tindakan konyol ya. Kita merasa sedang membela agama, kita membalas, berniat membela agama, tapi ternyata kita bukan sedang membela agama, ternyata kita sedang berbuat dosa. Karena apa? Tuhan Yesus jelas mengatakan, apabila ditampar pipi kirimu, beri pula pipi kananmu. Dengan demikianlah kamu mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Karena kejahatan memang dirancangkan oleh si iblis. Apabila kejahatan yang telah dirancangkan si iblis, lalu kita balas lagi dengan kejahatan, dibalas lagi dengan kejahatan, saling berbalas sampai keduanya hancur jadi debu, maka si iblislah yang tersenyum dan pesta pora.
Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 44, saya bacakan langsung perkataan Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi jelas kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, supaya kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Kita lanjut lagi teman-teman. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, kasih Tuhan itu tidak pandang bulu apakah orang itu orang benar, apakah orang menyembah dia atau tidak. Intinya matahari tetap dia berikan setiap pagi, dan hujan pun dicurahkan kepada siapapun. Kita lanjut, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, sesama kita, kita tidak mengasihi orang yang memusuhi kita, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak punya Allah. Tetapi kenapa kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, supaya kita menjadi berbeda, karena kita adalah anak-anak Allah Bapa yang di surga. Dan kita lanjut lagi, karena itulah kamu harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi jelas guys, tidak ada alasan buat kita untuk membalas. Jangan kamu merasa membalaskan semuanya itu, dendam yang di dalam hatimu. Kamu menganggap dirimu sedang berbuat bakti bagi Allah, kamu menganggap dirimu sedang membela agamamu. Ternyata kamu sedang berbuat dosa, ternyata kamu sedang melanggar ajaran Tuhan Yesus. Jadi jangan konyol, jangan kamu hancurkan hidupmu karena perbuatan buruk orang lain. Mereka yang intoleran, ya sudah, biarlah mereka. Jangan gara-gara itu lalu kamu membalas, lalu kamu masuk penjara, lalu kamu masuk neraka karena melanggar ajaran Yesus. Jadi berpikirlah sehat, berdoalah, doakan dirimu agar tetap sabar, doakan mereka yang intoleran. Tuhan Yesus memberkati. Ini aja nih bapak-bapak terkasih, kalau kita lihat berita-berita di media sosial, apa yang terjadi di Jawa Barat, ya kan? Apa yang terjadi di Padang kemarin, orang Kristen hanya beribadah di rumah, padahal SK 2 Menteri itu tidak melarang orang Kristen ibadah di rumah. Namanya orang berdoa di rumah, salahnya di mana? Tetapi di Indonesia ini kita harus akui, ini sudah fakta, bukan hoax atau provokasi atau apa. Di Indonesia ini tidak adil. Kita Kristen dianggap minoritas, kita salah mulu. Saya ini orang NTT, di NTT itu mayoritas Kristen. Kalau kawan-kawan agama lain ibadah tutup jalan, kita izinin. Nggak ada orang Kristen demo karena ada teman-teman ibadah, ada pengajian di situ. Nggak ada, Pak. Padahal Kristen di NTT itu otak miring banyak. Ya kalau orang tidak ada kasih Kristus, kita tidak mendengar firman dari sekolah minggu, repot urusannya. Kita bersyukur di agama kita tidak diajarkan kebencian. Di agama kita ajarkan doakan musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya ngomong ini karena ketika mengingat Nuh, di dalam ketaatannya, posisi sebagai kelompok minoritas, tapi Nuh luar biasa. Amin. Sudahlah, yang bikin kita seperti ini, seperti di Padang, di Jawa Barat dan lain sebagainya, kita diajarkan oleh Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita yang balas, kita ikut berdosa, kita ikut melanggar hukum, dan kita akan kena imbasnya yang tidak enak. Tapi kalau Tuhan yang balas, jangan dikte Tuhan bagaimana cara Tuhan membalas. Pasti berat. Saya rindu kalau saya omong begini mereka dengar. Tapi saya sudah minta, saya posting. Saya percaya kok Indonesia ini masih aman. Karena masih ada orang-orang Kristen yang murah hati. Orang-orang Kristen yang berkorban. Orang-orang Kristen yang berdoa demi kepentingan bangsa ini. Saya beriman begitu.
Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada lagi Kristen di bangsa ini. Entah apa jadinya bangsa ini. Amin. Makanya Anda jangan peduli dengan istilah minoritas, pusing amat. Betul, jumlah kita minoritas, tapi kita punya kuasa mayoritas yang datang dari surga. Menteri Agama, ini saya, Gembel dari Kupang, ya. Kalau kamu itu Menteri Agama hanya mewakili kaum Islam, sebaiknya kamu lepaskan jabatanmu, ya. Negara ini, negara Indonesia dengan beragam agama, ya. Kamu stop membuat program-program cinta, damai dan sebagainya untuk kasus Padang. Hei, Menteri, kami orang Kristen sudah cukup diajarkan tentang cinta kasih. Kamu saja yang membuat kerusuhan di negara ini dengan segala macam bentuk programmu. Ya, stop kamu Menteri, stop. Kamu kira kami orang Kristen ini diam karena takut? Kami takut karena ajaran Tuhan Yesus. Ya, Menteri, stop. Stop, Menteri. Jangan kau publikasikan dengan program tai kucingmu rasa coklat. Ya, kamu stoplah. Kamu berkicau yang tidak ada jalan untuk mendamaikan umat ini. Sudah berapa kali tahun ini di Indonesia umat Kristen ditindas? Kamu stop dengan program damai dan cinta segala macam itu, tai kucing kau. Pengen pesan buat teman-teman di timur. Teman-teman di timur, tolong dipahami bahwa kejadian-kejadian penindasan yang terjadi terhadap umat Kristen ini, persekusi terhadap jemaat, pembubaran ibadah, penolakan gereja, itu hanya terjadi di hanya beberapa provinsi di Indonesia bagian barat. Tertentu aja Pak ya. Hanya ada beberapa provinsi di Indonesia bagian barat. Selain daripada itu, aman, tentram, gemah, ripah, lojinawi, kondusif. Cuman di 2 provinsi ini yang ada barbarnya ini, aku nggak usah sebut lah namanya apa. Jadi harus dipahami bahwa ini sangat sporadis, sangat terisolir di 2 provinsi itu. Jadi percayakan sama pemerintah. Ya, tugas kita cuma satu. Kita tuntut pemerintah supaya hadir. Pemerintah supaya hadir, supaya pemerintah memberikan kepastian kebebasan beribadah untuk umat Kristen di daerah-daerah ini. Itu aja, ya. Jadi jangan main hakim sendiri, jangan bikin gerakan apa-apa, percayakan sama pemerintah. Kita berusaha berjuang, kita menyuarakan ke pemerintah dulu. Itu dulu, karena itu tugas mereka. Bukan tugas kita untuk mentertibkan orang-orang itu. Apalagi melakukan aksi balasan, jangan ya. Jadi video Pak Abu Janda yang kelihatan keras itu sebenarnya hanya mau mempertajam, ayo dong, undang-undang kita tuh harus jelas. Tujuan aku semua video-video aku selalu mengadres itu melayangkan. Seluruh videoku aku bikin itu melayangkan kepada pemerintah. Karena mereka sebagai pemangku jabatan, mereka sebagai regulator, mereka seharusnya yang bergerak gitu. Jadi aku selalu menekankan, ini semua kita harus tuntut pemerintah agar turun, agar hadir. Itu dulu. Seadil-adil mungkin. Iya dong. Ya. Jadi kita nggak boleh kita main sebagai rakyat, kita main hakim sendiri, apalagi sampai berbenturan. Jangan. Tidak boleh. Jangan. Siap. Pak Abu Janda keren banget. Terima kasih banyak buat waktu tak disengaja bisa ketemu dan ini kesempatan emas. Salam damai Indonesiaku. Manyala Abang. God bless you. Yang tidak ikut. Menahan diri itu wajib. Yang ketiga, Bapak Ibu silakan mengambil video. Saya melarang, susah saya melarang. Tapi cukup jadikan dokumentasi atau untuk dilihat-lihat. Ya. Tidak saya izinkan berdasarkan undang-undang Bapak-bapak, Ibu-ibu upload mengatakan ada sara. Tidak boleh. Ya, apalagi Bapak Ibu tidak tahu ceritanya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu gara-gara menyebarkan video itu yang tidak sesuai apa yang terjadi, itu pidana. Berarti telah membohongi, telah memberikan informasi bohong, hoax, apa? Ya, sudah mengadu domba antara satu agama dengan agama yang lain. Jadi biarinlah kami yang meluruskan nanti.
Ya Pak Pendeta ya. Biarilah kami yang akan menyelesaikan itu. Umat muslim harus hati-hati ya melihat pola-pola yang belakangan ini terjadi ya kan. Saya menduga ini adalah sebuah rencana besar ya untuk membuat gara-gara ya. Jadi karena polanya sama ya. Masuk ke kantong-kantong muslim, membangun tempat ibadah yang mana di sana pure 100% muslim ya. Tiba-tiba ada seorang ya pemuka agama mereka membangun tempat ibadah di tengah-tengahnya, lalu memprovokasi warga-warga setempat ya. Ketika sudah terjadi mereka playing victim, ketika sudah terjadi chaos mereka playing victim ya kan. Nah, saya menduga karena pola-polanya ini sama semua ya kan. Padahal kalau memang mereka mencari kedamaian ya kan, masih banyak tempat-tempat yang mana tidak terjadi silang sengketa ya kan. Coba bayangkan ada satu kampung yang 100% muslim, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal langsung membangun tempat ibadah lalu membawa jemaatnya dari luar daerah itu. Sudah pasti ada gesekan ya. Bertamu saja ke kampung orang itu harus ada lapor 1x24 jam ya kan. Konon lagi membangun tempat ibadah. Memang ini katanya Indonesia ya. Tapi semua ada adab, ada etikanya ya. Sama, kalaupun ada tiba-tiba ke daerah-daerah yang 100% Kristen tiba-tiba dibangun masjid di tengah-tengahnya, itu juga pasti menyebabkan polemik ya kan. Nah, saya menduga ini adalah sebuah rencana besar ya kan, untuk mereka membuat suatu pembenaran ya kan, mereka membuat suatu alasan ya. Kita bisa berkaca kepada tragedi Poso dan tragedi Ambon ya. Saya takutnya itu ujung-ujungnya ya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kesatuan Ormas Kota Padang hari ini membersamai warga yang tadi sedang berkumpul terkait menyelesaikan, menolong, menyatukan rasa karena ada 5 orang lagi saudara kita yang masih di Polresta terkait dengan kasus kemarin. Ada insiden disebabkan provokator dari pihak jemaatnya Pak Daci yang mengatakan sebaiknya perang saja Kristen dengan Islam. Ini memancing sekali sehingga respect dari 5 orang saudara kita di sini memukul fasilitas kaca, pagar dan lain-lain. Tidak ada memukul orang satupun. Ya betul Pak ya? Ya. Tidak memukul orang, tidak menyenggol anak-anak, dan tidak ada bersikap lebih dari itu. Hanya respect otomatis ya karena terpancing itu saja. Maka itu hari ini kita ingin buktikan bahwa ternyata masyarakat Padang Sare sampai hari ini bersabar, menahan diri, tidak terprovokasi, dan tetap sabar di rumah. Ibu-ibu ya? Ya. Ini ibu-ibu kita, suami beliau punya tanggungan. Kerjanya apa Ibu? Suaminya Bu? Buruh harian lepas. Jadi ini penyebabnya karena provokator. Kami berharap kepada pemerintah, aparat penegak hukum, tadi juga dengan kami Bapak Babin dan Timmas, kami mendukung kepolisian supaya selesaikan masalah ini dengan cepat dan mohon bebaskan saudara kami. Dan kalau memang ditegakkan hukum, tegakkan dengan adil, tangkap juga provokatornya, tangkap juga pendetanya. Karena kami tahu pendeta itu datang dari luar membaca jemaat dan tidak mengantongi izin dan meresahkan warga sekitar. Bukan hanya orang Islam, tetapi juga orang non-Islam di sana merasa resah dengan kegiatan mereka. Dan itu kenyataan di lapangan. Mohon kepada semua orang luar Sumatera Barat, jangan berkomentar sembarangan. Kami Minang bukan intoleran, tapi kami sangat toleran. Ranah Minang mengajarkan toleransi kepada Indonesia, bahkan dunia. Kita punya gereja di depan Masjid Nurul Iman, gerejanya orang Mentawai. Ketika ramai mereka ada acara di gereja itu, parkirnya penuh, kita persilakan parkir di parkiran Masjid Nurul Iman. Sampai hari ini tidak pernah melayang batu ke gereja. Ini hanya murni karena terpancing oleh provokator yang hendak bikin keruh di negeri kami Padang Sare, Kota Padang, Sumatera Barat, anak Minang. Kepada orang-orang Minang di luar sana, tolong dibantu, bantu
orang kampung awak, mereka terfitnah, mereka terlalu dibuli. Bantu kami, bantu mereka, sanak-sanak awak. Mereka tidak bersalah, hanya terpancing emosi saat. Maka itu kita berharap pemerintah bersikap bijak dan kami tetap menanti semuanya. Pembuktikan hari ini tidak ada yang bereaksi melebihi batas aturan hukum. Demikian, ada tambahan dari Bapak? Cukup? Cukup, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kepeduliannya kepada anak-anak korban penyerangan kaum intoleran di Padang. Rabu 30 Juli lalu, Mas Gibran langsung terbang mengunjungi anak-anak itu. Di video yang diupload, Mas Gibran terlihat akrab ngobrol dengan anak-anak itu. Dia pun terlihat membagikan mainan dan alat tulis bagi 23 anak-anak. Salah satu orang tua, Andreas Gulo, bilang anak-anaknya seneng banget dikunjungin langsung sama Mas Gibran. Mereka sangat gembira. Kami sebagai orang tua juga senang sudah dikunjungi Pak Wapres, kata Andreas. Dia juga berharap anak-anaknya bisa cepat move on dari kejadian yang bikin mereka trauma. Buat yang belum tahu nih, tanggal 27 Juli 2025 terjadi penyerangan brutal di rumah doa milik jemaat GKSI Anugerah Padang. Saat itu sekitar 30 anak mengikuti pelajaran agama Kristen. Tiba-tiba sekelompok warga menyerbu, teriak-teriak, bubarkan, lempar batu, rusak jendela pakai kayu, mutusin kabel listrik, sampai hancurin fasilitas rumah doa. Akibatnya, anak perempuan berusia 11 tahun dipukul kayu sampai kakinya luka parah dan susah jalan. Dan anak lain yang berusia 13 tahun ditendang sampai punggungnya cedera. Banyak anak panik, nangis, dan ketakutan. Aktivitas belajar dan ibadah langsung berhenti total. Kepolisian daerah Sumatera Barat telah menahan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan pembubaran paksa rumah doa. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial dan Kesehatan menyediakan program pemulihan psikologis bagi anak-anak korban. Apa yang dilakukan Mas Gibran ini patut dicontoh. Di tengah kondisi yang sensitif kayak gini, ada unsur kekerasan, intoleransi, dan anak-anak jadi korban Mas Gibran datang langsung. Bukan buat cari muka, tapi buat buktiin bahwa negara benar-benar hadir. Di saat banyak pejabat cuma main aman aja, Mas Gibran justru milih turun ke lapangan. Padahal nggak bisa dipungkiri, Gibran adalah tokoh politik muda yang lagi dalam sorotan besar. Sejak jadi cawapres dan akhirnya menang bareng Pak Prabowo, Gibran tuh nggak pernah lepas dari serangan. Mulai dari tuduhan dinasti politik, dicap anak ingusan, sampai digoreng terus soal pemakzulan karena dianggap cawapres termuda yang nggak sah. Belum cukup di situ, waktu udah resmi jadi wapres pun dia sempat dikirim ke Papua buat menangani konflik di sana. Banyak yang bilang itu jebakan politik, tapi justru di tengah semua tekanan itu, Gibran nunjukin sesuatu yang beda. Dia buktiin bahwa dia nggak cuma ngerti teori politik, tapi juga paham lapangan. Dari Papua yang panas sampai Padang yang dibungkam intoleransi, dia hadir buat rakyat. Mas Gibran buktiin kalau politik itu bukan sekedar debat di parlemen, tapi aksi nyata. Serangan boleh terus datang, mau yang receh, yang personal, yang nyinyir, dia tetap jalan. Rakyat tuh nggak butuh pejabat yang jago ngomong di TV, tapi yang hadir waktu rakyat susah. Dan dia lagi buktiin itu, bukan lewat kata-kata, tapi lewat aksi. Lanjutkan Mas Gibran. Indonesia kembali resah. Kenapa banyak orang Islam yang murtad? Mereka tidak lagi tertarik dengan pelaksanaan Islam yang dipraktekkan oleh para tokoh, organisasi, dan kelompok mayoritas Muslim di Indonesia. Katakanlah mereka keluar Islam karena seringkali melihat citra Islam yang damai itu dibajak oleh para pengikut menjadi agama yang keras dan tidak toleran. Mengapa demikian? Karena dari aspek inilah sesungguhnya kita mengetahui bahwa motif orang pindah dari Islam itu bukan disebabkan oleh sebab-sebab material dan iming-iming kehidupan duniawi, tapi ini disebabkan oleh kelemahan kita sebagai pemeluk Islam untuk menampilkan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang pada sesama makhluk di dunia ini. Dan tokoh-tokoh masyarakat, beliau sudah mengatakan minta ampun, minta maaf, dan tolong barang ini jangan dibesar-besarkan lagi. Ucapan-ucapan beliau yang kemarin itu ada kehilapan dari beliau, dan mudah-mudahan tokoh-tokoh di Beting, masyarakat, pemuka agama sekaligus
yang membuat statement tadi sore, mudah-mudahan legowo menerima kata maaf dari beliau, dan mudah-mudahan bertemu pun kita sama beliau tidak ada tutur kata yang tidak baik lagi, dan pada malam hari inilah kita selesaikan semua masalah tersebut dengan kata